Kita berdoa. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu Tuhan. Jikalau sampai saat ini kami boleh hidup, boleh menghirup udara segar, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur pagi hari ini, Engkau mempersatukan kami, untuk kami boleh duduk di kaki Tuhan. Kami bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, baik teman-teman yang mendengarkan, maupun hamba yang Engkau pakai untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Hanya Engkau sendiri yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini saya mengambil dari teks firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal ke-20, pasal 20 ayat 20 sampai ayat 24. Kita membaca sebagian saja karena panjang teksnya. Kisah Para Rasul 20 ayat 20 sampai ayat 24 dan 21 ayat yang ke-13 saja. Saya minta kesediaan Sandy untuk membacakan bagi kita. Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Sesungguhnya demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun di perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kisah Para Rasul 21 ayat 13. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela, bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem, oleh karena nama Tuhan Yesus." Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks firman Tuhan ini, Kisah Para Rasul pasal 20, ayat 17, sebelumnya saya akan mengupas dulu ayat sebelumnya. Nah, pasal 20 ayat 17 sampai ayat yang ke-35 adalah menjelaskan tentang khotbah perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat di Efesus. Nah, dalam khotbahnya, Paulus memberi nasihat kepada para penatua tersebut, yaitu jemaat di Efesus. Para penatua jemaat di Efesus. Nah, Paulus di sini mengarahkan dan memberikan satu menguatkan para penatua untuk dapat melanjutkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka, yaitu para penatua. Paulus mengingatkan para penatua mengenai hidup dan pengajarannya. Jadi Paulus, lihatlah hidupku seperti apa, yang setia kepada Tuhan, ya, dan juga pengajarannya. Nah, di sepanjang waktu selama Paulus berada di Efesus dan di daerah sekitarnya, kita bisa baca dalam ayatnya yang ke-18 di situ. Nah, para penatua itu mengenal Paulus sebagai seorang yang sungguh-sungguh, penuh kasih karunia, dan memiliki roh surgawi. Ia tidak pernah mencari keuntungan sendiri. Oleh karena kuasa Allah, Paulus dapat bertahan dalam pelayanan dan penderitaan
dan dapat melawan pencobaan dan penderitaan. Ketenangan pikiran dan ketekunan Paulus dalam memberitakan Injil dan sikap hidup Paulus adalah bukti nyata bahwa Allah menyertainya dan Roh Kudus juga yang mendorong dan menggerakkannya. Ayat 19. Nah, dengan cara yang sama, Paulus menjadikan perilakunya sebagai teladan bagi para penatua. Itu yang menjadi peringatan Paulus, pengajaran Paulus kepada para penatua untuk melanjutkan tugas yang harus dikerjakan, yang harus dilanjutkan oleh para penatua di jemaat Efesus. Nah, Paulus di sini berharap dengan semua itu, para penatua akan meneruskan teladan hidupnya. Siapa yang berani menyatakan, teladanilah hidupku. Nah, saya melihat di sini Paulus berani untuk memberikan satu pengajaran kepada jemaat Efesus, kepada para penatua, untuk meneruskan teladan hidupnya ini kepada orang-orang di bawahnya, yaitu para penatua yang akan menggantikan, meneruskannya dalam pemberitaan firman. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam teks firman Tuhan yang kita sudah baca, saya memberikan tema hamba Tuhan pantang menyerah. Hamba Tuhan pantang menyerah. Dalam teks ini ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Kita akan melihat tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh Paulus. Yang kedua, dasar sikap Paulus yang pantang menyerah. Yang ketiga, ujian yang berat bagi Paulus. Keempat, sikap atau keputusan Paulus. Yang kelima, akibat sikap Paulus yang pantang menyerah. Itulah kelima pokok bahasan yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, tantangan yang dihadapi Paulus. Yang pertama yaitu Paulus harus pergi ke Yerusalem, ayat 22. Itu tantangan yang pertama. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Paulus adalah orang yang setia terhadap panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil. Dia setia kemanapun Tuhan memimpinnya untuk pergi memberitakan Injil. Di sini Paulus mendapatkan tugas untuk pergi memberitakan Injil ke Yerusalem. Dan dia tahu persis apa yang akan dia hadapi di Yerusalem. Paulus tahu apa yang sudah menunggunya di Yerusalem, yaitu aniaya dan penjara. Mengetahui apa yang akan dihadapi, mengetahui apa yang akan diterimanya di Yerusalem, Paulus tetap dalam prinsipnya yang kuat. Dia teguh dalam keputusannya untuk pergi ke Yerusalem. Sikap Paulus walaupun dia sudah tahu apa yang akan menimpa dirinya di Yerusalem, namun ia tidak melarikan diri dari masalah atau dari pencobaan yang akan dihadapinya. Dia taat pada Roh Kudus yang telah menawan dan membimbingnya untuk berangkat ke Yerusalem. Walaupun dia tahu kesukaran besar menantinya di sana. Dalam hal ini, Paulus memiliki tekad dan keberanian yang kuat untuk pergi ke Yerusalem. Karena dia tahu Roh Allah yang menuntunnya, yang menggerakkannya. Dia tahu Roh Allah yang memimpinnya. Karena dia adalah tawanan Roh Kudus. Aniaya dan penjara bukanlah suatu penghalang bagi Paulus untuk memberitakan Injilnya. Karena dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan pasti memampukannya dalam menghadapi semua cobaan yang dia izinkan dan harus dia hadapi. Itulah tantangan yang Paulus hadapi yang pertama. Tantangan yang kedua yang Paulus harus hadapi yaitu Paulus akan dipenjarakan dan mengalami kesengsaraan di Yerusalem, ayat 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku,
bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Jadi Paulus sudah mengetahui jauh sebelum ini. Roh Kudus sudah tunjukkan apa yang dia akan temui di Yerusalem. Paulus tahu persis sengsara dan penjara sudah menantinya, sudah menunggunya di Yerusalem. Tapi dia tetap pergi ke Yerusalem. Karena dia tahu Allah yang diandalkan dan tetap menantikan Allah bekerja. Berserah, bersandar, mengandalkan Roh Kudus dalam hidup dan pelayanan adalah dasar Paulus dalam melayani Tuhan. Demikian juga dengan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh berserah dan bersandar kepada Tuhan yang mengutus kita. Tanpa kita bersandar kepadanya, kita tidak akan dapat melewati badai pencobaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup dan pelayanan kita. Inilah dua tantangan yang Paulus akan hadapi di Yerusalem. Kemudian bagaimana Paulus menyikapi tantangan tersebut? Bagian yang kedua, dasar sikap Paulus yang pantang menyerah. Paulus memiliki sikap yang sangat mendasar, yaitu sikap yang pantang menyerah. Orang yang pantang menyerah itu adalah orang yang gigih, orang yang kuat dalam pendiriannya, tidak mudah putus asa, selalu optimis dalam melakukan sesuatu. Dasar sikap pada diri Paulus yang pantang menyerah adalah yang pertama, Paulus rela karena nama Yesus Kristus. Ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Di sini Paulus memiliki sikap hati yang teguh, yang pantang menyerah, karena dia meyakini akan penyertaan Roh Allah dalam hidup dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Paulus memiliki hati yang rela, hati yang tulus, hati yang tidak dapat hati yang tidak ada pamrih, hanya oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Paulus rela sengsara dan masuk penjara karena Kristus. Kristus adalah satu-satunya yang menjadi alasan bagi Paulus hidup dan melayani dia. Karena Tuhan Yesus Kristus, Paulus bersaksi atau menyaksikan kebahagiaan Tuhan Yesus Kristus kepada banyak orang Yahudi maupun Yunani. Paulus tidak mau hanya dirinya yang diselamatkan. Dia mau banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan juga. Itulah dasar sikap Paulus yang pertama. Lalu dasar sikap Paulus yang pantang menyerah yang kedua yaitu Paulus tahu bahwa dirinya adalah tawanan Roh Kudus. Itu yang menjadi dasar Paulus yang kedua. Ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Nah, di sini Paulus menyatakan dirinya adalah tawanan Roh Kudus. Tawanan roh. Sebagai seorang tawanan roh, Paulus mengerti dan pasti, dengan pasti, hidupnya ada di tangan roh yang menguasainya. Roh yang Paulus maksudkan adalah Roh Kudus. Paulus tahu siapa tawanan. Ia harus taat. Sebagai tawanan, ia harus taat pada yang menawannya. Taat pada yang menguasai hidupnya. Paulus taat pada perintah Roh Kudus untuk pergi ke Yerusalem. Tujuan Paulus adalah menyelesaikan apa yang Tuhan tugaskan kepadanya, yaitu bersaksi tentang Injil, memberitakan Injil.
Paulus sangat tahu apa yang dikehendaki Roh Kudus baginya. Sebagai tawanan roh, sebagai milik Kristus, Paulus tidak membantah apa yang Roh perintahkan kepadanya. Paulus taat pada Roh Kudus yang telah menawannya, karena Roh yang sama juga yang akan memimpin dan menyertainya. Ketundukan kepada Roh Kudus sangatlah penting di sini. Tunduk berarti setia dan taat. Orang yang setia kepada Kristus, pasti ia juga orang yang taat kepada Kristus. Dalam hal ini kita dapat belajar pada diri Paulus tentang hal kesetiaannya, ketundukannya, dan ketaatannya pada Allah Roh Kudus. Itulah dasar sikap Paulus yang kedua. Dasar sikap Paulus yang ketiga, sikap yang pantang menyerah adalah Paulus memiliki visi yang jelas. Ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku dapat mencapai garis akhir. Asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini yang menjadi dasar sikap Paulus yang pantang menyerah ketiga, yaitu Paulus memiliki visi yang jelas. Dasar yang kuat yang dimiliki Paulus adalah dia memiliki visi yang jelas dari Tuhan. Oleh karena itu, Paulus memiliki berpendirian teguh. Paulus berpendirian teguh, tidak mudah menyerah, biarpun tahu kesukaran telah menantinya. Visi yang Tuhan berikan pada Paulus itu telah membuatnya pantang menyerah, membuatnya maju terus untuk dapat mencapai garis akhir yang Tuhan sudah tetapkan baginya. Visi Paulus yang jelas adalah dia dapat mencapai garis akhir, yaitu dapat menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Yang Paulus pedulikan di sini adalah terus maju, tidak menyerah, dan bertekun dalam jalan yang sudah menjadi tugasnya, dan mengakhirinya dengan baik. Paulus menjadi teladan bagi semua orang percaya. Ia setia pada visi, pada panggilan Tuhan kepadanya. Setiap kita memiliki panggilan dan visi yang Tuhan telah berikan. Saya yakin teman-teman juga memiliki panggilan dan visi yang Tuhan telah berikan kepada teman-teman. Untuk itu teman-teman berada di tempat ini. Yang Tuhan telah tetapkan bagi kita masing-masing. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan visi yang Tuhan berikan itu kepada kita? Bagaimana kita mempertanggungjawabkan visi yang Tuhan berikan itu kepadanya? Kepada yang memberi visi itu kepada kita. Kita taat pada visi yang Tuhan telah berikan, ataukah kita rela menggadaikan visi itu demi sesuatu yang tidak pasti? Demi sesuatu yang tidak jelas? Visi yang Tuhan berikan kepada kita itu yang akan menuntun kita menuju jalan yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Inilah 3 dasar sikap Paulus yang pantang menyerah. Paulus rela menderita karena Kristus, karena dia tahu dirinya adalah milik Kristus atau tawanan Roh Kudus. Dan yang pasti, Paulus memiliki visi yang jelas dari Tuhan, yaitu untuk memberitakan Injil. Walaupun Paulus adalah hamba Tuhan yang pantang menyerah, dia tetap menghadapi ujian yang berat, yang Tuhan izinkan dalam hidup dan pelayanannya. Dia harus hadapi. Itulah dasar Paulus yang pantang menyerah. Nah, pokok yang ketiga, yaitu ujian berat yang Paulus hadapi. Ujian yang berat bagi Paulus yaitu, yang pertama, Paulus sudah mengetahui bahwa di Yerusalem dia akan dipenjarakan dan mengalami sengsara. Ayat 22. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ.
Bapak Ibu sekalian, Paulus taat untuk pergi ke Yerusalem, walaupun dia tahu kesukaran demi kesukaran yang akan dihadapinya. Hal itu tidak membuatnya lari dari panggilan dan visinya. Paulus tahu penjara dan sengsara akan dihadapi di Yerusalem. Namun Paulus tidak mundur. Paulus tidak menghindarinya, melainkan dia tetap terus maju dengan tekad kuat untuk memberitakan Injil di Yerusalem. Sekalipun Paulus tahu ia harus membayar dengan harga yang mahal, Paulus maju terus. Ada hamba Tuhan yang menghindar dari panggilan untuk melayaninya, karena dia tahu tempat yang akan dituju tidak sesuai dengan keinginannya. Tempatnya susah, tempatnya tidak basah, kering, susah di sana. Itu adalah pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Beda dengan Paulus. Walaupun ia tahu penjara dan sengsara menunggunya, di tempat yang ia akan tuju, ia maju terus. Badai yang menghadangnya tidak dapat membatalkan rencana Allah dalam hidup dan pelayanannya. Itulah ujian yang Paulus hadapi yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, ujian kedua yang Paulus harus hadapi adalah perpisahan yang berat dengan jemaat di Efesus. Pasal 20 ayat 36 dan 38 kita bisa baca di situ. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua, terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar ke kapal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perpisahan yang berat juga dialami oleh Paulus dengan para penatua dan jemaat di Efesus. Setelah Paulus menyampaikan khotbah perpisahan, mereka berdoa bersama-sama. Doa mereka penuh hormat dan kerendahan hati. Nah, hal ini diungkapkan dengan sikap tubuh mereka. Dia berlutut dan berdoa bersama-sama. Selesai berdoa, tersentuhlah hati mereka, yaitu tersentuhlah para penatua itu dan menangis. Ayat 36. Nah, dalam doanya Paulus berdoa supaya Allah memampukan para penatua untuk menunaikan pekerjaan mulia ini. Disinilah yang membuat hati para penatua tersentuh dan membuatnya menangis. Berpisah dengan orang yang sungguh-sungguh hidupnya menjadi teladan, melayani Tuhan yang dengan setia dan penuh ketaatan yang murni, menjadikan mereka, para penatua, terasa berat untuk berpisah. Apalagi tidak akan melihat muka Paulus lagi. Artinya, tidak akan pernah bertemu Paulus lagi. Hal inilah yang membuat para penatua menangis terseduh-seduh. Ini adalah ujian berat bagi Paulus, melihat para penatua dan jemaat yang bersusah hati. Berpisah dengan jemaat yang sangat mengasihinya, tentulah sangat berat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ujian berat Paulus yang ketiga, yaitu murid-murid di Tirus melarang Paulus ke Yerusalem karena ada bisikan roh. Pasal 21 ayat yang keempat. Di situ kami mengunjungi murid-murid. Paulus mengunjungi murid-murid di Tirus. Sebelum sampai ke Yerusalem, Paulus mampir ke Tirus mengunjungi para murid-murid di sana. Nah, Paulus tinggal 7 hari di Tirus. Di sana Paulus memberitakan Injil kepada murid-muridnya. Murid-murid Paulus di Tirus ini memiliki banyak karunia. Tuhan memberikan banyak karunia kepada mereka, yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka diberikan berbagai karunia oleh Tuhan, salah satunya adalah roh bernubuat yang menyatakan Paulus akan ditimpa masalah di Yerusalem. Oleh karena bisikan roh ini, para murid melarang Paulus untuk ke Yerusalem. Paulus tetap pada tekadnya, biarpun para murid melarang,
Paulus untuk pergi ke Yerusalem karena mereka melihat apa yang akan terjadi, apa yang akan dihadapi oleh Paulus. Di sini Paulus tetap pada tekadnya untuk pergi ke Yerusalem. Para murid di Troas di Tirus tidak dapat menghalanginya. Inilah ujian Paulus yang ketiga. Ujian berat Paulus yang keempat, yaitu orang Kristen di Kaisarea meminta untuk Paulus tidak ke Yerusalem karena adanya nubuat Nabi Agabus. Teman-teman bisa baca pasal 21 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Nah, begitu juga di Kaisarea, orang percaya meminta Paulus untuk tidak meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Karena seorang nabi dari Yudea, yaitu Nabi Agabus, bernama Agabus, yang bernubuat bahwa Paulus akan dibelenggu di Yerusalem. Bukan hanya orang Kristen di situ yang melarang, tapi teman-teman Paulus pun dengan bercucuran air mata bersikeras melarang Paulus untuk pergi ke Yerusalem, ayat 12. Hal ini tidak membuat Paulus tergoyahkan. Paulus tetap pada pendiriannya untuk pergi ke Yerusalem. Paulus adalah hamba Tuhan yang setia dan taat. Hamba Tuhan yang sangat disayangi oleh jemaat dan para murid-muridnya. Perpisahan yang harus terjadi tidaklah mudah untuk dihadapinya. Namun bagi Paulus, yang utama adalah panggilan Kristus. Yang utama adalah visi yang diberikan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun itu suasana yang membuat kita tenang, nyaman, pasti akan meninggalkan kesedihan yang dalam jikalau kita harus meninggalkannya. Namun tidaklah demikian dengan Paulus. Ia rela meninggalkan semua kenyamanan dalam hidup dan pelayanannya hanya demi Kristus yang hidup. Hanya demi Injil Kristus diberitakan. Itulah ujian yang berat yang dihadapi oleh Paulus. Pokok yang keempat, bagaimana sikap atau keputusan Paulus? Yang pertama, sikap atau keputusan Paulus yang pertama, Paulus tetap meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Pasal 21 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sikap yang diambil oleh Paulus, yaitu sikap dan keputusan Paulus itu telah bulat. Paulus meminta diri untuk tetap pergi ke Yerusalem. Jadi kekeh pada pendiriannya, kekeh pada keputusannya, karena dia tahu pasti itulah yang dikehendaki Tuhan baginya. Untuk pergi ke Yerusalem memberitakan Injil. Sikap atau keputusan Paulus yang kedua, Paulus tidak menerima nasihat jemaat Tuhan di Kaisarea. Pasal 21 ayat yang ke-14, dan ia tetap berangkat ke Yerusalem, pasal 15. Nah, di sini Paulus pun tidak mengindahkan permohonan jemaat di Kaisarea untuk tidak pergi ke Yerusalem. Dia tetap pada tekadnya untuk pergi ke Yerusalem. Siapapun mereka, para murid ataupun jemaat, tidak dapat mencegah Paulus untuk tidak pergi ke Yerusalem. Sikap dan keputusan Paulus ini bukan tanpa dasar yang kuat. Justru Paulus memiliki dasar, sikap, dan keputusan yang sangat mendasar dalam hidup dan pelayanannya, yaitu Kristus. Lalu apa akibat dari sikap Paulus yang pantang menyerah? Pokok yang kelima, yang terakhir, yaitu akibat sikap Paulus yang pantang menyerah. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 22-23, ini Paulus mendapatkan kesempatan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang Yahudi. Jadi akibat sikap Paulus yang pantang menyerah itu, Paulus dapat mendapatkan kesempatan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Yang kedua, Paulus dapat memberitakan Injil kepada para pembesar Romawi, wali negeri Felix dan Festus, dan Raja Agripa. Kisah Rasul pasal 24 sampai pasal 26.
Dan yang ketiga, Paulus memberitakan Injil di Roma dan menulis beberapa surat di sana. Itulah akibat sikap Paulus yang pantang menyerah. Ketiga hal itu Paulus dapat lewati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya pengalaman Paulus ini dapat menjadi teladan hidup buat kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Untuk tidak mudah menyerah dalam hidup dan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita mengikuti Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah hidup dan kehidupan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah dan pergumulan hidup yang bertubi-tubi, tidak henti-henti. Tuhan mau melihat apakah kita lari dari panggilannya, ataukah kita tetap teguh dan semakin bergantung padanya. Seperti Paulus, kiranya pengalaman hidup dan pelayanan Paulus ini menjadikan kita dapat mengintrospeksi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Sudahkah kita berlaku setia dan taat kepada panggilannya? Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, siapakah kami di hadapan-Mu? Engkau memanggil kami untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, ajarkan kami untuk berlaku setia dan taat akan panggilan Tuhan. Setia dan taat pada visi yang Tuhan berikan kepada setiap kami, yaitu untuk memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengalaman Paulus, kesetiaan, keteguhan Paulus, itu menjadi teladan bagi kami. Ajarlah kami untuk kami berlaku setia dan taat kepada panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami juga Tuhan, tantangan demi tantangan yang Engkau izinkan terjadi kami hadapi, itu tidak mengubah keputusan kami, tidak mengubah apa yang menjadi panggilan Tuhan pada hidup dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.